Menarik sekali bagaimana tidak ada lagi toleransi dari orang-orang berdosa ini ketika kita sampai pada titik di mana mereka harus berurusan dengan orang-orang yang melayani Allah. Mengapa mereka tidak meninggalkan orang-orang ini saja? Tidak, ya. Mereka memaksa mereka dengan berkata, "Pergilah, minumlah ini sedikit. Apakah kamu bodoh? Bukankah kami ini juga adalah manusia?" Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan beranjak dalam pembelajaran pasal yang kedua dari surat Petrus yang kedua. Dan tema kita kali ini adalah keluar jalur. Guru kita, yaitu Pak Yones, akan bersama dengan kita untuk berbicara mengenai sebuah realita yang menyedihkan. Bagaimana akhir dari nabi-nabi dan guru-guru palsu. Apakah Anda tahu bagaimana mengidentifikasikan akan ajaran ini, yaitu ajaran sesat? Hari ini kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang memberikan janji akan kebebasan dan kemakmuran. Berhati-hatilah, jangan kita mau ditipu dan diperdaya, yang akhirnya membawa kita keluar jalur dan berjalan di jalan yang salah. Mari kita belajar bersama apa yang harus kita lakukan. Shalom saudaraku, apa kabar ya? Semoga tetap sehat dan berbahagia ya ketika kita tetap mengikut Tuhan. Saudara, kita sampai kepada pasal yang kedua dari 2 Petrus 2. Ini berbicara mengenai guru-guru palsu yang mengakibatkan masalah di gereja mula-mula. Pasal ini dimulai dengan menuliskan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, perkataan Petrus ini keras dan tegas karena ada kelompok-kelompok orang yang sudah keluar dari jalur yang benar, ya. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat yang menghancurkan, dan pengajar ini juga mengaburkan ajaran yang benar dari Injil. Mereka menyangkali sebuah fakta bahwa Kristus adalah jawaban satu-satunya. Hanya Dia saja jalan kepada keselamatan. Jadi mereka menggali lubang mereka sendiri untuk penghakiman dan kehancuran. Dan bidat-bidat ini juga mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Injil. Mereka melakukan ini atas dasar apa, saudara? Uang, ya, keserakahan. Sehingga mereka tega membodohi banyak orang. Saudara, imoralitas, ajaran sesat, dan keserakahan semua ini berjalan berdampingan. Jadi kita perlu hati-hati dan memperhatikan ini karena mungkin Anda juga bisa salah belok, ya, dan akhirnya sampai kepada turunan yang terjal. Mereka mungkin berkata, penghakiman ilahi mungkin tidak akan datang segera. Mari kita mengingat bahwa sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Demikian ayat 4, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, para malaikat yang telah berdosa di masa lampau telah dihukum oleh Tuhan. Dan mungkin sekali apa yang Petrus sampaikan mengenai kejatuhan para malaikat pada mulanya atau malaikat yang berkaitan dengan kemerosotan umat manusia pada zaman air bah. Jadi inilah mengapa ayat 5 menuliskan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyayangkan manusia pada zaman purba ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ia juga menghukum Sodom dan Gomora. Apakah Anda ingat kota Sodom? Ya, puji Tuhan masih ingat ya. Ketika banyak orang dari kota itu yang
mengetuk pintu rumah Lot dengan maksud untuk memakai malaikat-malaikat yang ada di rumahnya. Mereka mau melakukan hubungan seksual yang tidak wajar dengan para malaikat. Oleh sebab itu kota tersebut dihukum oleh Allah dan menjadikan kota itu abu. Dan ini merupakan contoh dalam sejarah, saudara, mengenai apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang berdosa dan yang jahat. Allah menyatakan penghakimannya karena Ia merupakan Allah yang adil. Dan kita bisa mengetahui hal ini karena kita melihat orang-orang yang benar dikuduskan oleh Allah. Dan ini merupakan apa yang terjadi terhadap Nuh dan Lot. Terlepas dari kelemahan-kelemahan mereka sebagai manusia, mereka dikuduskan Allah oleh karena kebenaran. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum. Ayat 8, kita melihat jiwa Lot tersiksa oleh karena ia melihat dan mendengar perbuatan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat itu. Dan hal ini juga terjadi hari-hari ini, saudara. Ketika orang-orang melihat hal-hal yang mengerikan yang terjadi dalam dunia ini. Dan mereka akhirnya menjadi marah dan terluka dalam hatinya. Jadi hal yang penting bagi kita ingat adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang benar dan adil. Bahwa Ia akan memisahkan orang-orang yang jahat dengan orang-orang yang benar ketika sampai pada waktu penghakiman. Nah, kini Petrus menuliskan lagi dan berkata bahwa Allah akan menyatakan penghakimannya sebagaimana yang Ia telah lakukan di masa lampau. Penghakimannya juga akan Ia jatuhkan kepada orang yang tidak benar dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja dan menghina pemerintahan Allah. Saudara, keserakahan berjalan beriringan dengan imoralitas, ajaran yang salah, dan ketidakhormatan akan otoritas. Banyak orang tidak melihat ini sebagai masalah yang serius. Ia menganggap ini sebagai sebuah masalah yang biasa saja dalam perjanjian baru. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Nah, mari kita perhatikan ini, saudara. Orang-orang ini sudah salah jalur, mereka enggak menyadari kesalahannya, dan mereka enggak menyadari otoritas yang dimiliki oleh malaikat-malaikatnya. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh orang ini, saudara? Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, ini merupakan sebuah sikap yang tidak menghormati dan tidak sopan terhadap otoritas yang merupakan karakter dari pengajar sesat yang melukai gereja. Mereka akan sampai pada apa yang akan terjadi kepada mereka sama seperti yang terjadi pada Sodom, para pendosa pada zaman akhir dan para malaikat yang Allah kirimkan ke neraka. Jadi sekarang bagaimana sikap dari orang-orang berdosa dan yang jahat ini, saudara? Berpoya-poya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Perjamuan makan sebagai tanda persaudaraan dalam gereja. Masih ingat ya? Akhirnya apa, saudara? Dinodai oleh orang-orang yang memiliki tujuan jahat dan berdosa. Mata mereka penuh nafsu jinah. Dan mereka nggak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Firman Tuhan ini sangat lugas dan jelas ketika berbicara mengenai kejahatan. Dan kemudian dikatakan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Mereka tersesat dan sudah salah jalan. Jadi sebenarnya kemana tujuan mereka, saudara? Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat mereka. Bileam melakukan semuanya itu atas dasar keserakahan dan cinta akan uang. Saudara, hati-hati dan sadarlah ketika Anda menyadari bahwa ada beberapa pemimpin Anda mulai kelihatan dan nampak dikuasai oleh ketamakan dan keuntungan. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Firman Tuhan menuliskan sekali lagi kepada kita mengenai sebuah cerita yang bisa kita temukan dalam perjanjian lama. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Dengan kata lain, mereka ini sebenarnya
nggak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ya, inilah mengapa penting bagi kita untuk memperhatikan doktrin Kristen dan sikap kita. Ada orang-orang yang begitu tidak peduli, yang akhirnya menghancurkan kehidupan orang lain yang begitu sungguh-sungguh ingin mencari Allah dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, demikian dikatakan ayat 20, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Mereka berpaling dari Allah dan kebenaran tentang orang-orang yang semacam ini, sebagaimana yang disampaikan di sini, mereka ini seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, mungkin Anda berpikir tentang semua ini dan berpikir, waduh, keras sekali perkataan ini. Apa yang baru saja saya dengar? Ya, emang ini merupakan sebuah perkataan yang keras, saudara. Peringatan telah dipaparkan bagi kita karena kebenarannya adalah bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Kita perlu kembali kepada Allah, mendengar firman-Nya, mendengarkan doktrin yang dipaparkan kepada kita dalam firman Tuhan, dan jangan biarkan hati kita dibodoh-bodohi dan diyakinkan untuk hidup dalam imoralitas yang telah dipersembahkan kepada keserakahan, karena setiap orang yang berjalan dalam jalan ini tidak akan pernah bahagia. Hati-hati, berkendaralah dengan hati-hati ya, berjalanlah di jalan yang benar. Jangan biarkan diri Anda keluar dari jalur dan mengikuti ajaran para pengajar sesat, dan akhirnya sampai kepada turunan yang curam bersama dengan mereka. Jadi hati-hati dengan pengajaran sesat. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Petrus pasal yang kedua yang sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema keluar jalur. Sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Pertanyaan adalah, apa itu heresi, bidat, atau ajaran sesat ini, Pak? Kita banyak sekali mendengar kata ini. Dan bagaimana yang Anda telah sebutkan tadi, bagaimana kita bisa tahu perbedaan antara ajaran sesat dan kesalahan yang bisa terjadi? Atau mungkin ini hanyalah beda pendapat saja? Ya, penting sekali bagi kita memahami hal ini karena seringkali kita mendengar bagaimana orang-orang memberikan pendapat yang berbeda dari masalah yang sama ini, dan kita melihat bahwa gereja-gereja juga memiliki kebiasaan yang berbeda dalam melakukan sesuatu, dan akhirnya kita berpikir bahwa semua ini adalah ajaran sesat. Namun bukan seperti itu. Nah, istilah ajaran palsu atau ajaran sesat sebagaimana yang kita bisa temukan di sini di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesalahan teologi yang sangat salah yang berkompromi dengan doktrin kekristenan. Jadi ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda mengenai eskatologi, ketika gereja memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan internal, cara baptisan, dan perjamuan kudus, ya semua ini merupakan hal-hal yang kecil saja. Orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda. Semua ini tidak berkompromi dengan esensi dari kekristenan. Jadi sekarang ketika seseorang menyangkali fakta bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus saja, atau menyangkali keilahian Kristus atau otoritas Alkitab, maka ini semua merupakan masalah yang serius. Karena semua hal-hal ini berkompromi dengan kebenaran Injil. Nah, di sini dalam 2 Petrus ini, para pengajar palsu ini sedang menyangkali Kristus, dan ini merupakan sebuah masalah yang serius. Inilah mengapa mereka kemudian disebut dengan pengajar palsu atau pengajar sesat, karena yang mereka khotbahkan dan ajarkan adalah ajaran yang sesat. Baik Pak Yohanes, yang berikut adalah bagaimana mengenai malaikat yang disebutkan dalam bagian ini. Apakah dosa mereka begitu besar dan mengapa mereka dilemparkan ke neraka? Ya Pak Oti, cerita mengenai malaikat ini sering sekali membuat orang-orang berpikir melampaui apa yang sebenarnya, yang seharusnya.
Ada sebuah teori, dan ini hanya sebuah teori saja ya, bahwa para malaikat dalam kitab Kejadian pasal 6 telah menghampiri wanita dan memperanakan orang-orang yang besar, orang-orang raksasa ya, yang disebut dengan Nephilim. Dan beberapa orang berpikir bahwa ini bisa terjadi. Namun sekarang ada orang-orang yang berpikir bahwa ini semua merupakan hal-hal yang agak aneh. Jadi mereka percaya bahwa para malaikat ini yang disebutkan di sini ya, merupakan malaikat yang memiliki keterlibatan dengan kemerosotan moral manusia sebelum zaman air bah, yaitu pada masa Nuh. Namun alasan sebenarnya mengapa para ahli percaya akan hal ini karena para malaikat ini ada di sebuah tempat yang bernama Tartarus, sesuai dengan bahasa Yunaninya, dan dalam bahasa Inggrisnya. Ini kemudian diterjemahkan sebagai neraka, karena keterbatasan kata untuk menjelaskannya. Namun yang disebutkan di sini bukanlah lautan api, bukan juga neraka sebagaimana yang kita tahu saat penghakiman akhir nanti. Malaikat-malaikat ini sepertinya sedang dipenjara di sebuah tempat. Dan inilah mengapa para ahli percaya bahwa mereka ini bukanlah malaikat yang jatuh, yang merupakan cikal bakal dari iblis. Namun pendapat yang diberikan di sini kurang tepat ya. Pertama-tama karena pendapat ini menyatakan tentang dua kejatuhan malaikat yang berbeda. Dan hal ini agak membingungkan karena Alkitab tidak pernah menyebutkan hal ini. Nah, di sisi lain, sebenarnya ada beberapa malaikat, dan kita bisa mengatakan seperti ini karena ada detail dari kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian yang terpenjara sementara yang lainnya bebas, dan mereka inilah setan-setan yang kita ketahui. Jadi kurang tepat rasanya jika kita katakan bahwa malaikat-malaikat ini berkaitan dengan seluruh cerita yang terjadi antara perempuan dan air bah. Lebih baik bagi kita untuk memahami bahwa satu sisi ada masalah yang terjadi dengan malaikat ini, dan masalah lainnya adalah mengenai dosa manusia. Dan Allah kemudian akan menyatakan penghakimannya dalam bentuk air bah. Jadi sekarang kita bisa melihat di sini bahwa hal-hal ini agak berbeda dalam firman Tuhan. Ayat 4 berkata bahwa Allah tidak menyayangkan para malaikatnya, titik. Dan kemudian ayat 5 berkata bahwa ia tidak menyayangkan dunia purba dengan mendatangkan air bah. Sepertinya kedua hal ini merupakan hal-hal yang sangat berbeda ketika disampaikan di sini. Jadi dosa dari malaikat-malaikat harus dipisahkan dengan cerita air bah. Sekarang kita perhatikan dalam surat Petrus pada pasal yang kedua ini, menyebutkan tentang para pengajar sesat. Mengapa para pengajar sesat yang jahat ini tidak mau keluar dari gereja? Iya Pak Oti, ini tentu merupakan sesuatu yang sangat menarik. Segala sesuatu yang terjadi di sini membuat kita percaya bahwa orang-orang ini memang memiliki masalah yang serius ya. Alkitab menyebutkan imoralitas atau kecemaran yang terjadi pada masa air bah, dan saya berpendapat bahwa ini mungkin merupakan sesuatu yang berkaitan dengan cikal bakal dari rumah selir dan kemerosotan moral yang menguasai dunia ini. Dan juga kita melihat bagaimana Sodom dan Gomora disebutkan dalam bagian ini yang berkaitan dengan homoseksual, dan sepertinya ya orang-orang yang cabul ini merupakan orang-orang yang poliseksual. Mereka jatuh dalam berbagai kemerosotan moral yang merupakan realita, dan inilah mengapa firman Tuhan menyebutkan banyak contoh dengan pengaruhnya yang sedemikian. Dan juga dalam kitab Yudas ya, ada kesamaan dalam bagian ini yang berbicara mengenai sikap yang penuh dengan nafsu yang jahat yang merupakan realita yang terjadi di Sodom sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 di sini. Nah, ayat 10 menyebutkan sebagai keinginan daging yang memberikan indikasi bahwa betapa cabulnya mereka. Jadi sekarang menarik sekali bagaimana orang-orang ini memilih untuk tetap di gereja. Mereka tidak mau keluar dari gereja dan menjalani kehidupan mereka. Kenapa? Nah, menarik sekali. Bagaimana kejahatan dan segala sesuatu yang buruk tidak puas dengan kehidupan mereka yang ada di dunia ini. Selalu ada kecenderungan untuk menghancurkan apa yang baik. Dan alasan utama mengapa ini terjadi adalah karena orang-orang yang melakukan apa yang salah ini akhirnya menyadari hal ini. Rasa bersalah yang ada dalam diri mereka, tuduhan yang mereka rasakan di dalam hati mereka, hal ini semakin buruk saja ketika mereka melihat orang lain yang melakukan apa yang benar dan hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi rasa bersalah inilah yang menggerakkan seseorang, dan dalam ketidakpuasan mereka dengan diri sendiri, mereka pergi kian kemari dan mengkritik sikap dari orang-orang yang benar ini dengan tujuan apa saudara? Untuk meringankan hati nurani mereka.
Jadi kan bilang, kamu juga bersalah, kamu juga bersalah. Jadi menjelek-jelekkan semua. Karena apa? Dia ingin merasa biar ada temannya begitu ya. Ya, menarik sekali bagaimana tidak ada lagi toleransi dari orang-orang berdosa ini ketika kita sampai pada titik di mana mereka harus berurusan dengan orang-orang yang melayani Allah. Mengapa mereka tidak meninggalkan orang ini saja? Tidak, ya. Mereka memaksa mereka dengan berkata, pergilah, minumlah ini sedikit, apakah kamu bodoh? Bukankah kamu ini juga adalah manusia? Dan orang-orang ini termotivasi untuk melakukan hal-hal ini atas dasar rasa bersalah yang ada dalam hati mereka. Baik Pak Yohanes, berikutnya ketika kita membaca ayat yang ke-10 dalam pasal 2 ini, saya ingin memahami sedikit lagi mengenai apa yang terjadi. Dikatakan di sana bahwa mereka menghina pemerintah Allah. Apa ini artinya? Dan apa yang Petrus coba untuk sampaikan melalui perkataan-perkataan ini? Ya, orang-orang ini merupakan hamba dari hawa nafsu dan keinginannya sendiri dan hamba dari kejahatan. Sikap mereka ini sangat jahat sehingga mereka membuat aturan mereka sendiri. Mereka tidak menghormati siapapun dan menolak bimbingan dari otoritas yang ada. Dan dalam hal ini, sepertinya lebih spesifik lagi dijelaskan ketika kita melihat hal-hal yang sama sebagaimana yang juga tertulis dalam kitab Yudas. Sepertinya orang ini bahkan membenci setan, para malaikat dan kuasa gelap lainnya. Mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi dalam kasus ini, orang-orang ini sepertinya nggak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan semua ini juga nggak jauh berbeda dari apa yang kita lihat hari-hari ini ya. Ada banyak sekali orang yang mengejek realita rohani di dunia ini. Dan berpikir bahwa semua ini hanyalah sebuah mitos, sebuah legenda, dan semua ini adalah kebohongan. Ingat ya, sikap ini sangat berbahaya. Berikutnya Pak Yohanes, yang menarik perhatian saya adalah ketika dikatakan tentang pesta, jamuan makan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam bagian ini? Dan perjamuan makan seperti apakah yang dimaksudkan dalam bagian ini? Nah, bagian ini berkata bahwa para pendosa yang jahat ini yang menunjukkan perbuatan mereka dalam perjamuan orang-orang Kristen. Versi lain mengatakan bahwa ini merupakan perjamuan kasih. Nah, ketika orang-orang Kristen pada abad pertama ini melakukan perjamuan, yang mereka lakukan adalah mengadakan jamuan makan. Dan pada saat inilah orang-orang yang sebenarnya tidak tertarik kepada Allah memutuskan untuk bergabung, mempengaruhi orang Kristen supaya melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Mereka bahkan tidak menghormati waktu perjamuan yang diadakan oleh gereja pada masa itu. Berikutnya adalah mengenai para pengajar, yaitu para pengajar sesat. Apa persamaan mereka dengan Bileam? Dan apa kesamaan dengan nabi yang disebutkan dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-22, Pak Yohanes? Ya, menarik sekali memang Pak Otia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pengajar sesat ini sudah salah jalan. Dan mereka sekarang sampai ke turunan tajam yang telah ditempuh oleh Bileam. Jadi, mengapa Bileam? Ya, Bileam tidak ada hubungannya sebenarnya dengan imoralitas atau kecemaran. Bileam tidak ada kaitannya dengan Sodom. Mengapa kemudian nama Bileam disebutkan di sini? Nah, masalah yang terjadi dengan Bileam adalah bahwa ia menubuatkan sesuatu tentang Israel dan ia bersikeras untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan karena alasan utamanya adalah apa? Ketamakan. Ia hanya memikirkan masalah keuntungan dengan apa yang ia akan dapatkan dari segala sesuatu yang ia lakukan. Dan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri semacam ini, yang mereka pedulikan hanyalah apa? Uang. Dan mereka rela menipu banyak orang hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Jadi dalam aspek ini, mereka ini boleh dikatakan sama dengan Bileam. Sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-20 dan 21 dari pasal 2. Sepertinya sudah dekat dengan kesudahan ya Pak. Sepertinya dalam bagian ini Petrus berpendapat bahwa para pengajar sesat ini bisa kehilangan keselamatannya. Apakah benar seperti ini Pak Yohanes?
Ya, Pak Oti, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa mereka ini telah berpaling dari Tuhan dan dari perintah yang kudus yang telah diajarkan kepada mereka. Di sana juga dikatakan bahwa orang-orang ini merupakan orang yang lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran. Jadi sekarang firman Tuhan nggak pernah berkata bahwa mereka telah diselamatkan. Dan bahkan sebenarnya dikatakan di sana bahwa orang-orang ini tidak selamat. Mengapa? Anjing kembali lagi kepada muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dengan kata lain, setiap orang kembali lagi ke tempat asalnya. Jadi apa yang perlu kita pelajari di sini adalah agar kita berhati-hati, karena jika tidak, kita ada bahaya dalam kehidupan kita ini, karena ini sudah menjadi peringatan yang diberikan di dalam Alkitab. Dan kita juga bisa menemukan bahwa para pengajar saat ini tahu bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Mereka mengenalnya, namun mereka berpaling dari Dia yang membawa keselamatan bagi dunia. Jadi, para pengajar saat ini jelas sekali seperti anjing dan babi daripada seperti seekor domba. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Semua ini merupakan sebuah penjelasan yang luar biasa. Dan bagi pendengar sekalian, jangan kemana-mana dulu karena kita akan sampai pada bagian akhir. Mari kita memperhatikan apa yang harus kita pelajari dari semuanya ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah membaca kitab 2 Petrus pasal 2. Dan tema kita adalah salah jalan. Mengerikan sekali bagaimana para pengajar palsu ini menyimpang dari kebenaran Allah dan mulai menimbulkan masalah bagi gereja mula-mula. Saudara, sekarang tiba waktunya bagi kita memperhatikan karena sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Kita hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan pemimpin agama yang jahat dan palsu, yang memiliki maksud yang jahat. Inilah mengapa kita perlu memperhatikan dengan benar mengenai doktrin Kristen dan etika Kristen, supaya kita tidak tertipu oleh orang-orang yang seperti ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.